Halo, bertemu lagi dengan saya, tim dari Sinergi Ultima. Nah, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi berbasis desktop di bidang toko bangunan. Nah, kita langsung saja ya. Nah, di sini halaman login. Halaman login di sini ada 3 data, yaitu jenis penjualan, username, dan password. Nah, jenis penjualan di sini terbagi kedua, yaitu agen dan eceran. Karena kebetulan aplikasi yang dibuat sebelumnya itu, yaitu yang ini, agen itu perusahaan ini, Papandayan Putra, dia bertindak sebagai agen serta eceran, jadi distributor serta ke retail gitu, seperti pelanggan yang langsung jual lepas gitu. Kita coba login sebagai eceran dulu ya. Nah, ini username-nya, kita menggunakan username yang mempunyai semua akses, yaitu admin. Kita login. Nah, setelah login, di sini di bawah menu master itu ada kategori barang, satuan barang, jenis penjualan, data barang, stock flow. Di data pendukungnya ada tipe pelanggan, data keluar masuk uang, data karyawan, data pemasok, data pelanggan. Kita buka satu-satu. Yang pertama ada kategori barang. Kategori barang ini adalah komponen yang nantinya bisa mensupport data barang. Kategori barang di sini salah satunya adalah alat listrik. Lalu ada besi itu kan banyak jenis-jenisnya gitu ya. Ada cat juga banyak. Nah, untuk penginputannya di sini ada tambah, action-actionnya ada tambah, ada ubah, sama hapus. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada penambahan kategori gitu ya, contoh di sini kategori baru. Lalu keterangan. Tinggal disimpan. Nah, ini yang barusan sudah diinput. Kalau misalkan seandainya ada perubahan, ternyata misalkan salah penginputan atau typo, bisa diklik kanan lalu diubah. Jadi edit misalkan. Edit. Simpan, selesai. Di sini ada kategori baru. Nah, ini hasilnya. Ini nanti bisa dipanggil di data barang, komponen barang itu. Nanti kita contohkan ya ke data barang. Nah, setelah itu barangkali sudah tidak digunakan, itu bisa di-delete. Bisa seperti ini. Yes. Maka datanya sudah tidak ada. Nah, atau katakanlah data besi ini sudah digunakan di data barang. Kita bisa mengeditnya atau mengubahnya, lalu statusnya dinonaktifin, disimpan. Nanti di data tidak aktif, di sini akan keluar besi, ini yang aktif. Artinya tidak aktif itu nanti tidak akan muncul di data barang, data kategori barangnya, seperti itu. Kita maju ke satuan barang. Ini data-data satuan barang. Nah, satuan barang pun fungsinya sama, yaitu sebagai komponen yang nanti akan mensupport data barang. Cara inputnya hampir sama kayak tadi, ada 2 item, yaitu nama satuan dan keterangan. Lalu ada edit juga, edit sama hapus gitu ya. Flow-nya sama, dan fungsi yang aktif tidak aktif sama semua ini hanya untuk status barangnya. Setelah itu ke jenis penjualan. Jenis penjualan ada 2 tadi, ada agen, eceran. Ada 2. Nah, itu tipenya fungsinya adalah untuk memisahkan antara agen dan eceran, mana untuk agen, mana untuk eceran. Di sini tuh dipecah fungsinya untuk membedakan harga ke agen, harga ke eceran, salah satunya seperti itu. Dan nanti juga selebihnya itu bisa difungsikan juga untuk penghasilan contohnya. Nah, penghasilan itu sebetulnya kita keluar barang banyak yang ke agen atau banyak yang ke eceran, atau katakanlah perputaran uangnya. Agen itu
Misalkan kita keluar barang 100 piece, misalkan katakanlah satu barang semen, lalu ke eceran juga sama 100, tapi secara perputarannya lebih bagus di eceran. Itu juga bisa nanti dibikin report, mana yang lebih bagus berarti itu yang dibesarkan gitu. Lalu kita masuk ke data barang. Nah, ini data barangnya. Yang dimaksud kategori barang sebagai komponen dan satuan barang itu seperti ini. Jadi misalkan di sini itu kita mau cari, nah seperti ini. Ini kategori barangnya cat dilek standar, satuannya GLM. Ya. Nah, kalau misalkan kita tambah barang, nanti satuan atau kategori yang aktif itu akan muncul di sini. Yang tidak aktif tidak akan muncul. Nah, seperti tadi itu besi contohnya. Nah, besi nggak ada. Yang ada besi beton IBS, besi beton P sama SPI. Seperti itu contoh misalkan ya. Volume itu untuk apa? Volume itu untuk kayu. Jadi kalau misalkan penginputannya untuk besi, volume ini tidak digunakan gitu ya. Cara Nah, ini keterangannya sampel tambah barang. Lalu satuannya apa? Misalkan ya, batang gitu. Batang di sini, per batang. Harganya contoh misalkan 25.000. Stoknya ada 1000 batang, bed stoknya katakanlah ada 2. Stok minimum ada 10. Nah, ini stok minimum fungsinya adalah nanti untuk memberi notifikasi kalau seandainya stok barangnya sudah mencapai 10. Artinya si pemilik harus segera melakukan pemesanan pembelian gitu, untuk menambah stok kembali. Nah, ini diskon opsional bisa diisi atau enggak gitu ya, tergantung nanti katakanlah misalkan diskon pertama itu 10, diskon kedua itu misalkan 8, diskon ketiga itu 6, diskon keempat itu 2 misalkan. Nah, ini yang disebut diskon bertingkat gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah jadi kalau nanti memberikan diskon ke penjual itu ya ini batasan-batasannya gitu. Dari mulai 2, 6, 8 sampai 10%. Ini dalam jumlah persen gitu ya. Lalu margin ke satu dari 25.000 misalkan kita ambil 10.000. Nah, ini langsung keisi nih, dari 25.000 otomatis 35.000 harga 1, 2, dan 3. Lalu harga penawaran, katakanlah ada yang negosiasi gitu. Pak, ini harganya berapa? 35.000. Penawaran pertama misalkan 34.500. Penawaran kedua 33.000. Penawaran ketiga 32.500. Penawaran keempat, ini harga reject. Harga rejectnya misalkan di bawah harga beli karena kan udah reject gitu ya, 22.000. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti di penjualan ada yang melakukan penawaran, nah si operator itu yang menginput hanya bisa sampai 32.500. Ini batasannya gitu. Jadi kita sebagai pemilik tidak perlu khawatir ada kecurangan karena memang sudah divalidasi oleh sistem gitu. Nah, setelah diinput semua seperti ini tinggal disimpan. Ini setelah disimpan barangkali ada fotonya bisa diupload di sini gitu. Foto ini untuk apa? Nah, nanti si customer itu barangkali misalkan mempunyai satu website yang difungsikan untuk katalog. Nah, katalog itu yang nanti bisa dilakukan untuk pemesanan penjualan. Nah, kan harus ada fotonya kalau di katalog website itu. Nanti bisa diupload fotonya, nama barang, harganya gitu. Nah, setelah diinput sini ya udah tinggal simpan. Nah, ini yang tadi diinput muncul seperti ini gitu.
Ada tambah, ada hapus, lalu di sini ada status sama tadi fungsinya. Kalau misalkan barang ini ternyata sudah tidak dijual, jadi kita tidak perlu menghapusnya untuk history gitu. Pernah ada barang seperti itu. Itu tinggal dinonaktifin aja gitu. Caranya seperti apa? Caranya tinggal diklik kanan barangnya, terus ubah semua. Lalu di sini tidak aktif, checklist. Setelah itu simpan. Nah, gitu. Nah, kalau di barang itu misalkan tadi itu besi. Nah, jadi yang tadi dimasukin ke eceran bisa dimasukin langsung ke agen gitu ya. Contoh misalkan seperti ini. Ini kan nama besi ada di eceran nih. Nah, sedangkan di agen belum ada. Maka cara menambahnya adalah tinggal diklik kanan tambah jenis penjualan. Agen. Lalu di sini ada ini. Nah, ini klik simpan. Selesai. Lalu ke sini. Jadi di agen sudah muncul langsung gitu, tidak perlu melakukan 2 kali. Nah, barang-barang seperti ini memang tidak semua barang ada di 2 sisi gitu, ada di 2 tipe, di agen dan eceran. Jadi cara penginputannya seperti itu. Lalu ketika mau diubah, misalkan ada kesalahan, ini bisa berdasarkan kategori, terus kategori barang atau for field. Kita coba satu-satu ya, ubah by kategori. Nah, ini eceran atau agen, misalkan ada dua-duanya gitu ya, atau salah satu bisa eceran doang gitu yang digantinya. Kategorinya misalkan yang ini. Nah, ini nanti semua kategori beton IBS ini yang awalnya ini seragam kan ya, harga belinya nanti marginnya kan beda-beda tuh, nanti bisa disamain semua di sini gitu. Tidak semua barang, nanti tergantung pemiliknya gitu, mungkin pemiliknya yang lebih tahu. Jadi ini semua kategori besi beton IBS akan terganti gitu. Contoh misalkan harga belinya itu adalah 20.000. Ini hanya harga barang-barang spesifik doang gitu ya. Yang kiri itu untuk eceran, yang kanan itu untuk agen gitu ya. Kalau misalkan tidak di checklist maka tidak akan terubah. Nah, 20.000. Sebentar, kita ganti dulu ke eceran biar jelas. Nah, ini nih. Contoh ini kan ada 3880, 5340, 2288 gitu ya. Kalau misalkan diklik kanan, ubah by kategori, langsung di sini ya. IPS, harga belinya itu 25.000. Misalkan, oh ternyata ada penurunan harga nih, jadi 22.000. Harga jualnya masih di angka 35.000. Nah, ini maka akan terubah semua nih, harganya jadi seragam gitu. Harganya jadi sama semua. Itu salah satu fungsinya. Lalu di sini ada juga ubah kategori barang. Sebelumnya misalkan ini, ternyata ini salah kategorinya. Nah, kebetulan di kategori besi beton IBS itu ada 5. Yang mau diganti itu contoh yang nama besinya doang. Nah, ini diganti ke ternyata harusnya PIS bukan IBS gitu ya. Tinggal disimpan aja.
konstruksi beton. Nah, dia langsung pindah nih kategori barangnya, bukan kayak yang tadi lagi. Lalu ada juga yang fulfilled, misalkan kayak gini. Nah, di sini ada satuannya batang. Harga belinya ternyata ada ganti gitu ya, jadi 22.500. Ada perubahan harga dari supplier gitu. Harga jual ecerannya sama katakanlah gitu. Harga agennya juga sama misalkan, atau biasanya lebih murah sih kalau ke agen gitu, 33.000. Nah, stoknya katakanlah sama gitu ya. Udah simpan. Ini langsung kerubah gitu. Nah, ini aplikasi memang dibuat sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi mungkin katakanlah banyak pertanyaan, ini kenapa fiturnya dibuat seperti itu, bukan distandarisasi. Ya, karena ini di kita itu bukan penjualan yang per paket gitu, tapi memang dibuat se-customize mungkin sesuai dengan pelanggannya masing-masing. Jadi contoh misalkan dari teman-teman ada yang mau beli, siapapun itu gitu ya, nanti kita bikinnya itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Barangkali dari semua fitur yang saya presentasikan itu ternyata tidak ada yang digunakan. Ada beberapa yang tidak digunakan, itu tidak apa-apa, kita cut gitu. Nah, kayak kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada pencarian. Nah, dari pencarian ini misalkan nama, nah kan keluar langsung gitu. Berdasarkan pencarian nama barang serta kategori serta tipe penjualannya apa. Oke, selanjutnya ada tipe pelanggan nih. Di sini ada pelanggan khusus, toko atau umum ya. Lalu ada tipe harga. Kalau pelanggan khusus itu kebetulan di Papandayan Putra ini dibuat seperti member VIP-nya gitu. Nah, kalau umum itu ya harga bebas. Contoh misalkan harga 1 itu di data barang, contoh misalkan yang besi ini harga 1 kan 35.000, harga 2-nya berapa gitu. Contoh misalkan 35.500. Harga ketiganya itu contoh misalkan 36.000, beda ya, selisih 500 semua gitu ya. Nah, nanti di tipe pelanggannya, kalau misalkan ada pelanggan baru bisa dipilih tuh pelanggannya pelanggan khusus. Jadi nanti dia setiap pelanggan khusus itu dapat harga spesial atau dapat harga lebih murah dari biasanya. Kalau kita sebagai umum harganya 35.000, kalau misalkan yang ini misalkan jadi 34.500 gitu ya. Nah, lalu untuk toko itu kayak kita kan sebagai agen gitu ya. Nah, pelanggan yang punyai toko lagi gitu, jadi toko material menjual ke toko material lagi. Nah, ini dimasukinya ke toko gitu, nanti dapat harganya harga berapa gitu. Bisa di setup sedemikian rupa untuk harga-harganya gitu. Untuk penginputannya hampir sama kayak yang tadi kategori barang, ada tambah, ubah sama hapus. Penginputannya seperti apa, seperti ini gitu ya. Misalkan nanti ada penambahan, katakanlah jadi apa ya, tipe pelanggan baru, dia dapatnya apa sih? Oh, dapat harga 2, simpan. Nah, jadi setiap pelanggan yang didaftarkan ke sini nanti di mapping harganya gitu. Ketika melakukan penjualan, defaultnya dia dapat harga ini gitu. Nanti hubungannya kalau yang ini ketika penginputan data pelanggan sih. Kita lanjut dulu ya. Data keluar masuk uang. Nah, keluar masuk uang ini nanti fungsinya lebih ke laba rugi sebetulnya sih, lebih ke keuangan gitu. Contoh misalkan di sini ada bensin Inar, bensin Indra. Nah, ini tuh setiap supir atau kernet itu nanti dikasih uang bensin kalau setiap pengantaran barang. Ada untuk jalannya gitu. Banyak di sini bisa di custom. Kayak contoh misalkan gajian Rika, gajian Wulan, terus ada listrik, apapun semua pengeluarannya bisa dimasukkan di sini. Nah, beban ini nanti akan ada hubungannya ke informasi lalu ke pengeluaran kas. Itu sehari-harinya untuk apa aja. Penginputannya hampir sama kayak tadi, ada ini tambah, nama KMU keterangannya apa gitu ya. Fungsi-fungsinya sama sih, sederhana gitu. Ada aktif tidak aktif sama semua. Lalu
Kita lanjut ke data karyawan. Nah, ini data karyawannya. Ini dimulai dari 2014. Jadi udah berapa tahun aplikasi ini jalan ya di Pepandayan Putra, udah lumayan lama gitu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tuh. Udah hampir udah 7 tahun berarti jalannya. Seperti itu. Nah, di sini juga sama gitu ya, kita sekilas saja. Nah, di sini ada nomor identitas, bisa diisi nomor KTP atau nomor misalkan nomor SIM dan lain-lain, bebas gitu ya. Nama lengkapnya siapa, nama panggilannya siapa, terus dia laki-laki atau perempuan. Ini mah input-input standar gitu ya. Kita contohkan lah, misalkan 321 713 99 lengkap namanya misalkan Pengki Sukmana, lalu nama panggilannya Pengki, laki-laki misalkan di sini Hindu contohnya, belum menikah, tempatnya misalkan di Majalaya, lahirnya itu misalkan tahun 2000, alamatnya Kampung Sukagede, RT 02, RW 09 misalkan, kecamatannya Majalaya, Kota Majalaya, Provinsi Jawa Barat, handphonenya misalkan 0811 220099. Nah, ini gaji pokoknya misalkan 1.200.000. Uang kehadiran ini kayak insentif gitu ya, jadi setiap kali dia hadir 1 hari misalkan full, jadi kerja di sana tuh selama 6 hari, kalau full 6 hari 6 hari dia dikasih bonusnya misalkan 20.000 gitu. Uang jabatan ya, nanti ini uang jabatan itu misalkan dia sebagai supir gitu, uang jabatannya contoh misalkan 10.000, kalau kernet itu 7.500, kayak gitulah contoh-contohnya. Tanggal masuk misalkan dia itu masuk di bulan Mei, misalkan di bulan Mei tanggal 14 lah gitu ya. Tanggal keluarnya dibiarin aja, tanggal penginputan tidak apa-apa gitu, keterangan bebas, simpan, input kembali tidak. Nah, nanti di sini langsung ada nih Pengki gitu. Nah, kalau ada kesalahan bisa diubah, bisa dihapus, terus bisa juga diganti jadi tidak aktif kalau misalkan dia sudah keluar. Nah, yang tadi input tanggal keluar itu fungsinya untuk itu, jadi nanti di input tanggal keluarnya tanggal berapa, lalu ininya tidak aktif, jadi gini tidak aktif, lalu di sininya ada tanggal keluarnya di input gitu. Jadi nanti jadi seperti ini. Nah, ini karyawan-karyawan yang sudah keluar nih, banyak banget tuh, ada 33 orang gitu yang sudah keluar. Setelah itu kita lanjut ke pemasok. Nah, ini data-data pemasok. Jadi supplier semuanya ada di sini. Cara nambahnya juga sama seperti inputannya, input biasa gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang agak beda itu ada saldo hutang. Saldo hutang ini nanti setiap kita belanja dan pembayarannya itu di termin atau tempo, nanti masuk ke sini saldo-saldonya. Jadi kita bisa kalkulasi berapa total hutang di luar sana gitu. Nanti totalnya dikeluarin di sini seperti itu. Lalu ada data pelanggan nih. Nah, ini data pelanggan. Nah, kita masuk ke yang ada hubungannya sama tipe pelanggan tadi. Kita tambah nama pelanggannya misalkan Sukmana. Sebetulnya ini tidak harus di sini sih, dan nanti inputnya bisa di penjualan. Jadi ketika ada pelanggan baru otomatis masuk ke sini gitu. Cuma defaultnya itu masuk ke umum. Nah, kalau di sini bisa bebas. Ada umum, toko, pelanggan khusus sama tipe pelanggan baru. Yang tadi kita contoh input gitu ya. Nah, misalkan Sukmana, alamatnya di
Kampung Renggong RT 005 RW 0012 kan Bandung, Kecamatan Cigandok, provinsinya Jawa Barat. Nah, ini tipe pelanggannya apa nih? Dia masuk ke umum, toko, atau pelanggan khusus, atau tipe pelanggan baru. Ya katakanlah kita pilih pelanggan khusus gitu ya, Sukmana itu. Dia nanti dapat harga spesial gitu, nomor teleponnya berapa gitu. Nah, ini harus diisi. Nanti fungsinya adalah untuk mengirim notifikasi ketika barang itu dikirim. Jadi setiap kali dia belanja lalu barangnya diantarkan, nanti dari sistem akan mengirim notifikasi melalui WhatsApp untuk memberitahu kalau misalkan barangnya sedang dikirim. Dan nanti ketika barangnya sudah sampai, dikirim lagi notifikasi bahwa barangnya sudah sampai di lokasi, seperti itu. Jadi ini wajib diisi nih. Seperti itu. Kontak lain misalkan nggak ada. Maksimal piutang. Nah, ini maksimal piutang fungsinya adalah misalkan kita input 2 juta nih. Jangan 2 juta deh, kalau ini kan pelanggan khusus gitu ya. 5 juta misalkan. Nah, dia ketika melakukan piutang ke sini gitu ya, ke Bapak dan Putra, nanti akan muncul notifikasi kalau misalkan maksimum piutang dia tuh 5 juta. Ini dihitung dari mana? Dari kemampuan bayar dia gitu. Jadi misalkan kalau misalkan keseringan juga nanti loss kitanya gitu ya, kita nggak tahu tuh batasan dia itu kemampuan bayarnya berapa gitu. Jadi katakanlah terus aja ngambil barang gitu, ngutang gitu, tapi pembayarannya nggak bagus gitu, makanya gini dibatasin jadi maksimal piutang. Jadi nanti si operator tuh tahu kalau misalkan dia itu sudah mencapai maksimum piutangnya, simpan misalkan gitu ya. Nanti kita praktekkan di penjualan sih. Kita contoh 2 juta dulu deh biar ketahuan notifikasinya. Input tidak ada. Nah, selebihnya sama ya, ada ubah, hapus, sama tidak aktif gitu. Kita close dulu biar nggak terlalu banyak. Maju ke sini, ada informasi, ini ada PO. Nah, ini pemesanan pembelian gitu ya. Nanti di sini tuh bisa dipilih. Nah, misalkan ini gitu ya. Terus barangnya apa? Tinggal dicari. Ini bisa berdasarkan kode barang atau nama barang. Yang lebih enak mungkin nanti tergantung kebiasaan sih. Ada yang memang biasa dengan kode barang, ada juga yang lebih nyaman dengan nama barang gitu. Itu bisa sesuaikan. So, cuma untuk fitur yang tersedia saat ini itu ada kode sama nama barang. Semen gitu misalkan ya. Beli semen segini. Nah, ada diskon atau enggak gitu. Bisa ada diskon di sini, contoh misalkan 10%. 10% dari 47.600, 47 segini gitu ya. Harganya nanti menyesuaikan harga netonya. Kita beli contoh 100 sak gitu. Terus beli apa lagi? Paku misalkan. Salah. Nah, banyak nih pakunya, ada paku 2, 12 dan lain-lain gitu ya. Kita beli paku 10 lah. Misalkan nggak ada diskon gitu. Kita beli 200 kilo ya. Setelah itu kita simpan. Cetak struk atau tidak, misalkan kita katakanlah cetak struk gitu ya. Yes. Cuma untuk di sini biar kelihatan hasil printnya, jadi saya cetaknya ke OneNote dulu gitu ya, bukan ke printer asli. Nah, ini sudah muncul. Nah, nanti struknya seperti ini. Setelah itu lanjut lagi pemesanan pembelian ke pembelian. Oh ya, sorry, di sini tuh di daftarnya ya tadi. Nah, setelah berhasil input nanti di sini ada nih tanggal PO-nya. Lalu ini
ada list barangnya gitu ya. Pencariannya bisa berdasarkan tanggal, tanggalnya itu bebas, tidak ada batasan sampai kapanpun. Bisa, katakanlah kita mau cari per minggu, ada gitu, bisa di sini berdasarkan nama supplier, ASM. Kalau kita cari ini kan nggak ada tuh, ASM ada gitu. Setelah itu ini bisa diubah juga kalau ternyata ada kesalahan atau mau ngurangin barang atau mau nambah barang. Kalau ngurangin barang contohnya seperti ini, paku misalkan, tinggal pilih nama barangnya lalu kita delete, langsung hilang, dan nanti si grand totalnya juga menyesuaikan gitu ya. Atau mungkin ada penambahan barang, penambahan barang seperti ini, contoh misalkan kita ganti satuannya dus, misalkan kita beli 5 dus, nah, simpan misalkan, tidak dicetak, tadi kan udah. Terus setelah itu tidak ada lagi, kita maju ke pembelian gitu ya. Nah, pembelian tambah. Nah, fiturnya seperti ini kalau pembelian. Nah, di sini bisa berdasarkan nomor PO, kalau misalkan sebelumnya itu melakukan pemesanan pembelian, atau katakanlah tidak ada, tinggal langsung aja ke nomor fakturnya berapa. Ini nomor faktur siapa? Nomor faktur si pemasoknya gitu. Pemasoknya siapa? Contoh misalkan ini gitu ya, Padalarang. Nomor fakturnya berasal misalkan FKT 019854 gitu. Atau mau narik PO, misalkan ini nomor pemesanannya POB. Nah, ambil yang terakhir ini kan. Nah, ini yang dipesan langsung keluar semua nih, termasuk nama suppliernya. Tinggal nanti nomor fakturnya disesuaikan gitu. Kita coba dulu lah yang ini, yang dari pemesanan pembelian gitu ya. Setelah itu ini bisa dibayar sebagian atau dibayar total gitu ya. Kalau misalkan ada pembayaran katakanlah uang muka gitu ya, uang mukanya itu 264 misalkan, sisa kan 6 juta, dibayar pakai apa, misalkan uang cash atau transfer, ini bisa dipilih nih ya, toko misalkan. Tanggal jatuh temponya kapan, ini defaultnya kan 1 bulan gitu, bisa juga ditambahin nanti berapa bulan gitu, ini tergantung kesepakatan antara pembeli sama si suppliernya. Nah, misalkan disimpan, cetak atau cetak misalkan. Nah, ini stok pembeliannya seperti ini. Ini stok pembelian untuk dari sisi kita atau mau dikasih ke si pembelinya untuk di-compare aja sih sebetulnya. Mana yang dikirim, mana yang diterima, ini struknya gitu. Jadi buktinya itu ada di kedua belah pihak gitu. Nah, kita lanjut. Misalkan pembelian tanpa melalui pemesanan pembelian gitu, kita pilih suppliernya atau nah seperti ini misalkan ini. Nomor fakturnya misalkan FKT 90823. Nama barangnya misalkan kita beli aluminium koran misalkan. Atau inilah kita beli bak air sudut koala biru, harganya segini. Nah, ini ada diskon ke-1 karena biasanya itu dari supplier memang ada diskon bertingkat gitu ya, dan tingkatannya itu maksimal sampai 3 kali gitu. Di sini ada tersedia fiturnya bisa input berdasarkan persentasenya atau berdasarkan rupiah, cuma kebanyakan menggunakan diskon persen gitu ya, tidak menggunakan rupiah. Contoh misalkan tingkat ke-1 atau diskon ke-1 itu dikasih 5%, nanti dapatnya segini nih, 242250. Diskonnya kalau dirupiahkan sebesar 12.750. Dikasih lagi ternyata 10% gitu. Nanti kurangin terus nih, dikasih lagi jadi 15%. Beda kalau misalkan digabung antara 5, 10, 2, 15 gitu ya.
Kalau di total mungkin jadi 30%, tapi kalau dipecah gini beda hasilnya gitu ya. Nah ini mungkin strategi dari si supplier sih, dipecah-pecah seperti ini. Nah di sini fungsinya sudah ada gitu ya, fiturnya sudah ada. Nah setelah itu ini input quantity, kita beli berapa buah gitu, misalkan beli misalkan 10 ke bawah jadinya gitu ya. Lalu di sini kita beli apa lagi nih? Misalkan ini estilo gitu. Beli 20. Beli apur. Nanti barang-barang yang sudah diinput ada di sini. Nah ini ada fungsinya hampir sama tadi kayak pemesanan pembelian. Kalau misalkan ada kesalahan barang yang diinput ternyata ketambah di sini, tinggal delete. Misalkan ini nih, kode barangnya itu BASKB contoh ini ya, atau yang tengah biar kelihatan nih. Yang tengah 25 kali 40 nama barangnya depannya. Kita delete itu hilang. Nanti kalian totalnya menyesuaikan berapa gitu ya. Terus katakanlah ada penambahan barang. Kita beli 1000. Seperti itu. Untuk pembayarannya sama kayak tadi gitu ya, tinggal di input, misalkan bisa dilunasin, misalkan nanti cashnya dari mana, contoh misalkan cashnya itu si pembeli bayar sebanyak 175.000 gitu ya, cashnya nih dari toko. Nanti sisanya berarti hutangnya sebesar 4.212.050 lagi gitu. Tinggal disimpan. Seperti itu. Ini datanya sama kayak tadi pemesanan pembelian. Kalau misalkan dipilih nanti nama si suppliernya yang di atas ini, nanti muncul nih list barangnya. Pilih lagi, diklik, ini muncul gitu ya. Ini total pembelian untuk hari ini sebesar 10 juta. Lalu di sini ada update. Update itu sama kayak tadi. Kalau misalkan ada kesalahan bisa diupdate seperti ini. Ini kan barangnya ada 2. Ini melalui pemesanan pembelian yang tadi gitu ya. Ada penambahan, ada pengurangan bisa di sini gitu. Nah, untuk pemesanan pembelian, kalau misalkan ternyata ini sudah dilakukan pembelian, maka si statusnya itu menjadi sudah di sini. Kalau misalkan kita pertama bikin kayak gini, contoh misalkan kita beli keramik misalkan 100. Nah, ini pertama bikin statusnya ini belum itu artinya belum di follow up gitu ya, belum ditindaklanjuti ke pembelian. Nah, biasanya kan kalau misalkan melakukan pemesanan pembelian itu fungsinya adalah salah satunya untuk negosiasi soal harga gitu. Kalau misalkan di approve, di ACC sama si suppliernya baru dibeli gitu, maka masuk lanjut ke sini. Kalau misalkan gak di ACC ya udah biarin aja di sini gitu. Ada juga yang datang langsung, contoh atau melakukan pengiriman rutin setiap bulan gitu. Ada juga yang seperti itu tanpa melakukan pemesanan langsung diinput di pembelian. Kayak nomor pembelian yang ini PBL 2021 yang belakangnya 2 gitu. Setelah itu kita masuk ke retur pembelian. Ini pembelian jangan dulu di close. Ini. Nah, misalkan inilah. Ini kan ada 3 item gitu ya. Misalkan mau diretur nih. Retur. Mau dibalikin. Nomor pembeliannya berapa? Yang ini misalkan. Ini kan ada 3 item. 10, 20 sama 1000 tadi kan. Mana tadi?
kuantitinya ini 10, 20 sama 1000. Nah, di fitur retur ini yang dikembalikan itu adalah barangnya. Jadi misalkan kita retur bak air sudut koala biru itu sebanyak 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan dinolin gitu kan. Nah, jadi balik lagi biar nggak bingung. Di sini tuh ada 4.175 gitu ya. Coba diulang. Tambah. Nah, pertama muncul itu kan di sini grand totalnya 0 ya. Nah, kalau misalkan kita misalkan 1 aja, harganya kan segini, 2 segini gitu ya, sisanya tuh 8 gitu, yang diretur 2. Contoh misalkan ini dibalikinnya 5, yang ini dibalikin 100. Nah, jadi sisanya tinggal segini uangnya. Ini nanti barangnya dibalikin, diganti lagi sama barang yang sama. Ini hanya keterangan jumlahnya segini gitu, karena biasanya yang dibalikin itu barang, jadi ditukar barang gitu, bukan barangnya ditukar, duitnya dibalikin. Jadi seolah-olah nggak jadi beli kalau kayak gitu kan. Kalau ini tetap beli gitu, diretur segini, nanti diinput lagi di pembelian kalau misalkan dia sudah ngebalikin barangnya. Itu tinggal disimpan aja, cetak misalkan. Nah, nanti fakturnya seperti ini, yang diretur itu faktur pembelian gitu. Nanti ketika melakukan retur ini dikirim apa aja yang diretur, oh totalnya segini gitu. Nah, ini bisa aja sih, misalkan katakanlah di suppliernya nggak ada gitu, bisa dikembalikan sejumlah uangnya gitu. Atau mungkin, tetapi biasanya kalau di Pepadaian itu yang dibalikin itu barangnya gitu, nanti diganti lagi sama si suppliernya. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini ada kan jumlahnya, kuantiti belinya 10, yang direturnya 2, sisanya 8. Jadi nanti di sini tuh historinya ada semua gitu. Harganya segini. Oke. Lalu kita masuk ke pemesanan penjualan. Ini kurang lebih sama aja sih sebetulnya, sama kayak riwayat pemesanan pembelian gitu, ada tambah ubah. Kalau ditambah kita pilih pelanggannya, jadi dibalik gitu. Kalau tadi pilih supplier, kalau sekarang tuh pilih pelanggan. Pelanggannya Andri gitu. Kuantitinya 100. Pilih barang lagi, contoh misalkan udah, terus simpan, cetak. Nah, ini struknya seperti ini. Struknya ini ukuran thermal, sama kayak misalkan di ATM. Nah, sama ukurannya seperti itu, menggunakan thermal gitu ya. Atau bisa juga menggunakan printer yang TMU 220, ukurannya sama seperti itu. Setelah melakukan pemesanan penjualan, di sini ada juga datanya, nanti listnya keluar. Lalu di sini ada pencarian berdasarkan tanggal, bisa dipilih bebas gitu ya, dari per bulan, per minggu, per hari. Di sini bisa berdasarkan nama pelanggan, contoh Andri gitu. Terus kalau misalkan kita cari seperti ini kan nggak ada datanya. Nah, kita masuk ke penjualan. Tambah. Nah, kita akan mempraktekkan yang tadi, yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu menambah pelanggan langsung dari sini gitu ya. Jadi
Ini defaultnya itu pelanggan umum, jadi harganya harga yang umum yang diambil gitu ya. Nah, kalau misalkan pelanggan yang sudah ada, contoh misalkan kayak tadi itu pelanggan khusus, terus toko, atau katakanlah tipe-tipe pelanggan yang lain-lainnya gitu. Nah, ini bisa dipilih di sini nih, gitu. Bisa dipilih di sini, uh, pilih barang jangan deh. Nah, seperti ini nih. Ternyata ada kesalahan. Harga modal lebih besar dari harga jual. Harga modalnya 47.000, sedang harga jualnya 42.000. Berarti ini ada salah input di sini, sistem mengecek gitu ya. Ini masih valid atau enggak gitu. Kalau misalkan no, ya jangan dijual berarti gitu. Jangan di harga 42.000 maksudnya, jadi lebihin jadi 48.000 gitu. Nah, baru masuk. Ini dijualnya per dus, misalkan beli 1 dus gitu ya. Terus beli lagi thinner misalkan. Wah, segini harganya. Oke. Nah, ini ada diskonnya diskon rupiah gitu. Misalkan kita kasih diskon 2.000. Nah, jadi harganya 1.072.000 dari 1.074.000 misalkan. Ini komisi ini pertama diskon itu dalam bentuk rupiah. Kalau komisi itu untuk misalkan gini, ada calon pembeli namanya Rusunawa. Nah, Pak Rusunawa ini atau Pak Gun ini dia membeli ke toko Pepadaian Putra melalui orang lain. Nah, ini si orangnya yang ditugasin ini biasanya dapat komisi gitu, berapa persen, katakanlah 10% gitu. Atau ini karena kebetulan dalam bentuk rupiah, jadi biar gampang hitungnya, biasanya negosiasinya itu ngelihat totalannya gitu, semakin banyak ya semakin gede gitu. Contoh adalah di sini kita kasih 12.000 gitu ya. Nah, seperti ini. Bayar tunai misalkan. Dia ngutang atau enggak, katakanlah lunas aja dulu. Nah, seperti ini. Pemasukannya kemana? Ini cash atau transfer gitu. Kalau cash misalkan ke toko, kalau transfer tinggal dipilih ininya kemana. Contoh ini Giro Danamon gitu. Berita sama BRI contohnya. Udah, setelah itu tinggal simpan. Nah, cetak. Nah, kita lihat ini struknya seperti ini, sama kayak tadi pemesanan penjualan, formatnya seperti ini. Tapi ini format laporan seperti ini bukan laporan struk gitu ya. Bisa di custom sedemikian rupa sebetulnya sih, karena memang yang tadi balik lagi ini sifatnya itu customize, bukan penjualan bukan penjualan paketan gitu. Nah, untuk komisi, karena komisi itu diberikan kepada si orang yang ditugasinya, maka di sini dicantuminnya subtotalnya 1.074.000, potongannya 2.000, jadi grand totalnya 1.072.000, bayarnya 1.060.000. Nah, nanti yang kembalian ini dijadikan untuk komisi, tapi ke si pembelinya, ke Pak Rusunawa, di seolah-olah ada kembalian gitu. Kita masuk lagi ke sini. Lalu misalkan kita tambah pelanggan gitu ya. Ada pelanggan baru datang ke toko. Kita nggak mesti ke master terus ke input data pelanggan, nggak gitu ya. Kita bisa langsung dari sini klik icon tambahnya.
gitu. Atau misalkan dibatalin langsung di sini, langsung balik lagi ke defaultnya pelanggan umum. Kalau tambah barang, katakanlah datang jadi pelanggan baru gitu ya. Katakanlah pelanggan baru itu misalkan ada pemborong gitu ya, atau kontraktor gitu datang. Nah itu biasanya kan butuh bahan bangunan yang banyak banget tuh. Itu bisa dijadiin langsung gitu, dijadiin pelanggan khusus. Jadi dia nanti dapat harga di bawah standar gitu. Contoh misalkan Pak Koko, alamatnya Jalan Budi Asih nomor 20, nomor teleponnya 0811 20 20 90 90. Nah contoh ini nih ada bayar di tempat gitu ya. Bayar di tempat ini adalah untuk memberikan informasi bahwa nanti pembayarannya itu seolah-olah piutang. Kalau piutang itu kan biasanya kalau piutang pure piutang itu pembayarannya itu di termin gitu. Kalau ini bayar di tempat, jadi pertama dia tidak melakukan pembayaran, lalu nanti di tempat pembayarannya gitu. Ada konsep seperti itu. Nah, katakanlah misalkan semen crude misalkan ya, beli 22 segini gitu. Nanti bayar non tunainya di ini dulu gitu, ditahan dulu sampai dia melakukan pembayaran di tempat, simpan. Nah ini fungsi yang tadi balik lagi, kalau misalkan ternyata di setupnya itu di input data pelanggan total piutangnya 440.000, maksimal piutangnya 0. Jadi sebetulnya dia tidak bisa melakukan piutang, cuma di sini bisa dikonfirmasi dilanjut atau enggak gitu. Ini tergantung kebijakan masing-masing nanti mau dikasih atau enggaknya gitu. Katakanlah kalau di sini yes dulu gitu ya. Nah, data berhasil disimpan, cetak struknya kayak tadi. Kalau yang ini jangan gitu. Nah, nanti datanya ada di sini. Lalu keterangannya nanti ada di sini, dia lunas, bayar di tempat atau belum lunas gitu ya. Beda soalnya, kalau bayar belum lunas itu pure piutang, kalau bayar di tempat dia seolah-olah piutang tapi nanti langsung bayar di hari ini gitu, di hari yang sama biasanya.